Indra Suryani dengan NIM 5041845 kelas 4B Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen keuangan. Untuk materi yang pertama, tentang definisi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah suatu perusahaan lazimnya meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan keuangan ini digunakan untuk berbagai macam tujuan. Yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapat yang diperoleh pada periode tertentu. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan itu yang pertama, pemilik. Nah, pemilik itu adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Nah, yang kedua itu manajemen, yang ketiga kreditor, yang keempat pemerintah, dan yang kelima investor. Kegunaan analisis neraca itu untuk melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada suatu tanggal tertentu. Selanjutnya materi kelompok 2. Yang pertama, pengertian laba rugi. Laba rugi ini adalah ringkasan pendapat dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut. Nah, fungsi dan tujuan laporan laba rugi itu yang pertama untuk memberikan suatu informasi tentang jumlah total pajak yang harus dibayar oleh suatu entitas bisnis. Yang kedua itu untuk dijadikan bahan referensi sebagai evaluasi pihak manajemen suatu perusahaan untuk menentukan berbagai langkah yang harus diambil pada periode berikutnya. Nah, kegunaan laporan laba rugi itu yang pertama, untuk pengguna internal, yang kedua untuk pengguna eksternal. Nah, dalam laporan laba rugi ini juga ada elemen-elemen laporan laba rugi. Yang pertama pendapat, yang kedua kewajiban, yang ketiga keuntungan, dan yang keempat kerugian. Adapun pengertian laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal pada perusahaan akibat kegiatan pokoknya operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tersebut. Materi yang ketiga, itu ada arti penting dan kegunaan analisis BEP. Nah, secara umum, BEP ini merupakan suatu kondisi atau suatu titik di mana perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapatkan laba ataupun tidak menderita kerugian atau jumlah penghasilan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Kegunaan yang diperoleh dalam BEP ini yang pertama mendesain suatu produk, yang kedua penentuan harga jumlah perusahaan per saham, yang ketiga menentukan jumlah produksi atau memaksimalkan jumlah produksi. Selanjutnya rasio keuangan. Rasio keuangan ini adalah salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan untuk analisis keuangan. Nah, kegunaan analisis rasio keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Rasio keuangan utamanya yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio pasar, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio rentabilitas, yang kelima rasio leverage. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Kondisi kesehatannya itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena tanpa didukung oleh kondisi kesehatan yang baik, suatu bisnis itu tidak dapat berkembang maksimal. Nah, kinerja keuangannya itu adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Selanjutnya tentang manajemen
modal kerja. Manajemen modal kerja ini adalah pengelola investasi perusahaan dalam aset jangka pendek, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Arti penting dalam manajemen modal kerja ini baik, sangat penting dalam bidang keuangan karena kesalahan dan kekeliruan dalam mengelola modal kerja itu dapat mengakibatkan kegiatan usaha menjadi terhambat atau bisa terhenti sama sekali. Untuk konsep-konsep modal kerja ini, yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, yang ketiga konsep fungsional. Adapun jenis modal kerja, yang pertama modal kerja permanen, yang kedua modal kerja variabel. Nah, pendekatan modal kerja itu pemenuhan kebutuhan modal kerja merupakan salah satu pembelanjaan permasalahan utama yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan modal kerja. Faktor yang mempengaruhi modal kerja itu yang pertama volume penjualannya, yang kedua faktor musim dan siklus. Nah, yang ketiga ini perubahan dan teknologi, yang keempat kebijakan perusahaan. Untuk penentuan besarnya kebutuhan modal kerja ini tuh tergantung besar kecilnya modal kerja. Selanjutnya analisis kebutuhan modal kerja. Pengertian analisis kebutuhan modal kerja. Modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Sumber modal kerja, yang pertama hasil operasi perusahaan, yang kedua keuntungan penjualan surat-surat berharga, yang ketiga penjualan saham, yang keempat penjualan aktiva tetap, dan lain sebagainya. Pentingnya modal kerja yang cukup itu, modal kerja yang sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Untuk penggunaan modal kerja, yang pertama pengeluaran biaya jangka pendek dan pembayaran utang-utang jangka pendek. Yang kedua, adanya pemakaian prive yang berasal dari keuntungan. Analisis pembiayaan modal kerja. Pengertian analisis pembiayaan modal kerja adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya, motif memegang uang. Untuk motif memegang uang ini ada 4 motif. Yang pertama motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga motif spekulasi, dan keempat untuk mendapatkan keuntungan atau berinvestasi. Nah, untuk pengertian anggaran kas, itu merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih namun terperinci mengenai kas dan juga perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan seperti penerimaan kas ataupun perubahan seperti pengeluaran kas. Penyusunan anggaran kas ada 2, yang pertama sektor kas, yang kedua sektor pengeluaran kas. Adapun kegunaan anggaran kas. Nah, jika anggaran kas disusun guna bisa mengendalikan uang kas supaya tetap seimbang antara pengeluaran dan penerimaan kas yang terjadi. Selain itu juga agar bisa mendapatkan laba dan jaminan likuiditas perusahaan. Selanjutnya pengertian kas. Kas adalah salah satu unsur aktiva yang paling penting karena merupakan alat pertukaran atau pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Motif dalam penyimpanan kas itu yang pertama motif
bertransaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Yang ketiga, motif spekulasi. Pengertian manajemen kas. Manajemen kas ini adalah pengelolaan kas untuk salah satu fungsi manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan kas. Selanjutnya, pengertian piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Nah, walaupun pada dasarnya semua perusahaan dagang atau industri menginginkan penjualan tunai, tetapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat, itu dilakukan penjualan secara kredit. Pemantauan utang. Ini adalah proses evaluasi atas kebijakan kredit yang telah dijalankan, khususnya pemantauan apabila terjadi perubahan pola pembayaran pada pelanggan. Untuk langkah pencegahan risiko tidak tertagihnya piutang itu, yang pertama penentuan besarnya risiko yang akan ditanggung perusahaan. Yang kedua, kemampuan debitor memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat diukur dengan likuiditas dan rentabilitasnya. Faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang itu, yang pertama volume penjualan kredit, yang kedua syarat pembayarannya, yang ketiga ketentuan tentang pembatasan kredit, yang keempat kebijakan pengumpulan piutang, yang kelima kebiasaan membayar dari para pelanggan. Piutang yang pertama, piutang usaha jangka pendek, yang kedua penggolongan piutang dan umur piutang, yang ketiga piutang dagang, yang keempat piutang non-dagang. Kebijakan piutang ini pada umumnya piutang atas penjualan barang jasa yang diakui pada saat perusahaan telah memindahkan resiko sepenuhnya atas barang atau jasa yang dijual kepada klien atau customer. Selanjutnya, pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk digunakan dalam proses produksi ataupun perakitan untuk dijual kembali maupun untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin tertentu. Nah, adapun jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku, yang kedua, persediaan bagian produk, yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu, yang keempat, persediaan barang setengah jadi, kelima, persediaan barang jadi. Untuk fungsi persediaannya, fungsi decoupling ini adalah untuk memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Yang kedua, fungsi economics lot seizing. Ini melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan memberi sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya per unit. Untuk fungsi antisipasi, ini sering perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu. Biaya-biaya dalam persediaan ini, yang pertama biaya pemesanan, yang kedua biaya penyimpanan, yang ketiga biaya akibat persediaan yang kurang, yang keempat biaya kapasitas gudang. Selanjutnya, manfaat investasi persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Istilah dari persediaan ini adalah suatu istilah yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasi terhadap pemenuhan permintaan. Setiap perusahaan ini perlu mengadakan persediaan untuk menjamin kelangsungan hidup usahanya. Untuk mengadakan persediaan dibutuhkan sejumlah uang yang diinvestasikan dalam persediaan tersebut.
model dalam persediaan. Yang pertama, model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Yang keempat, model persediaan yang penerimaannya bertahap. Reorder point. Reorder point ini ialah titik di mana harus diadakan pemesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan barang yang dipesan itu tepat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Untuk selanjutnya, sumber dan tipe-tipe penandaan jangka pendek. Penandaan jangka pendek ini merupakan utang yang mempunyai jangka waktu 1 tahun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar sebagai model kerja perusahaan. Tipe-tipe penandaan jangka pendek ini dikelompokkan dalam 2 tipe. Yang pertama, penandaan spontan. Nah, penandaan spontan ini adalah jenis penandaan yang berubah secara otomatis dengan perubahannya tingkat kegiatan perusahaannya. Misalnya tuh dilihat dari penjualan perusahaan, contohnya utang dagang dan pajak. Nah, yang kedua ini penandaan tidak spontan. Nah, penandaan tidak spontan ini adalah jenis penandaan yang tidak berubah secara otomatis dengan perubahannya tingkat kegiatan perusahaan. Nah, beberapa bentuk sumber dana tidak spontan ini antara lain ada pinjaman kredit, ada komersial paper, yang ada anjak piutang, ada menjaminkan piutang, ada leasing, ada kredit tanpa anggunan, dan letter of credit. Baiklah, sekian yang bisa saya